Silakan. Selamat siang. Aduh, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ini Ibu, ini Bapak ya Pak ya? Ibu ya? Suami ya Pak? Ibu ya? Iya. Oke, selamat siang. Selamat siang Pak ya? Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak, Ibu, saya Bapak Ibu sehat ya. Gini, selamat datang dan saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu dan Bapak dari kami media. Kita ada media terakhir dan media gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk atas kepercayaan Ibu dan Bapak kepada kami ya. Perkenalkan nama saya Ibu Dr. Hadestri Siti Nurati SMH ya, selaku mediator dari Dewan Sengketa Indonesia, yaitu kami mediator yang terakreditasi, mediator yang tersertifikasi Bapak Ibu ya. Di sini sedikit akan saya jelaskan pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa. Jadi ada dua nih Bapak Ibu penyelesaian sengketa, ada yang litigasi, ada yang non litigasi. Nah, yang Bapak Ibu lakukan, yang Ibu lakukan itu mengajukan gugatan itu adalah litigasi ya Bu ya. Kemudian hakim Bapak Majelis meminta Bapak Ibu untuk mediasi terlebih dulu sebelum dilanjutkan di periksanya dan diadilinya perkara Ibu ini gitu ya. Ini landasannya di pasal 130 HM ya, dan 164 RPG itu mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian. Selain itu adanya peraturan Mahkamah Agung Bu nomor 1 tahun 2015 itu bagaimana prosedur mediasi ya di pengadilan. Ada juga Undang-Undang nomor 30 di sini ya, itu sebagai tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ya, APS gitu. Baik, saya akan sampaikan di sini nanti tahap-tahap dari mediasi kita ya. Ini kan sudah bertemu, nah nanti apabila kami membutuhkan informasi yang lebih dalam lagi yang kami belum dapatkan secara bertemu sebelum ini, kami akan melakukan minta izin. Kami akan melakukan korpus ya. Nanti kami akan bertemu dengan Ibu secara sepihak dan akan bertemu dengan Bapak secara pihak sendiri-sendiri. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju ya. Oke. Supaya nanti enggak kemudian di soal ya seperti ini. Adapun di sini prinsip-prinsipnya ya, prinsip-prinsip daripada mediasi ya. Satu, adanya sukarela antara para pihak. Di sini Bapak ada Ibu dan Bapak itu tidak ada paksaan. Bapak memilih mediasi, kemudian nanti kita coba untuk fasilitasikan ya. Kemudian sifatnya juga atau prinsipnya di sini rahasianya terjaga Bapak Ibu ya, tidak seperti di pengadilan dibuka untuk umum. Kalau ini adalah secara tertutup, hanya kita saja. Yang ketiga prinsipnya adalah netralitasnya mediator nih. Jadi kami itu tidak boleh berpihak kepada siapapun dan kita baiknya juga harus ada. Nanti kalau misalnya sampai kita pada titik putusan, itu ada putusan dari Bapak Ibu sendiri, bukan dari kami ya. Kami tidak memutuskan. Gitu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa Ibu? Ibu Nurina ya Bu ya. Ibu Nurina ini sebagai penggugat ya istilah Pak ya. Ibu Nurina. Bapak siapa Pak? Pak Imam ya Pak ya. Kalau boleh tahu boleh diceritakan udah berapa lama menikah Bapak Ibu? 12 tahun. Punya putra sudah berapa? 2 ya. Usia berapa tuh? 12. Oh 12 tahun. 10 kali ya. Kenapa 10 tahun ya? Tapi saya boleh lah. Memang kalau lagi punya persoalan agak ribet ya. Agak ribet kan 12 tahun gitu ya. 10 tahun sudah cukup besar ini. Yang kecil berapa Ibu? Baru 5 tahun. Mereka kan di apartemen. Oke, jadi ini. Nanti kita mencoba mencari kita akan negosiasi
akan memfasilitasi negosiasi ya antara ibu dan bapak. Ibu bapak punya keinginan apa? Itu nanti kita fasilitasi ya. Nah kemudian nanti kalau misalnya kita juga nanti akan mencoba bagaimana apa istilahnya apa yang ibu inginkan, apa yang bapak inginkan, kita semua kita coba sama-sama dengarkan bersama itu nanti sampai ke mana kita mencapai kesepakatan. Semoga saja bisa ya. Dan itu harus damai ya kan ya. Kalau misalnya nanti sampai di titik pencapaian kesepakatan damai, nanti bapak ibu minta untuk menandatangani tersebut ya. Kemudian nanti akan diregistrasikan oleh ketua majelis ya. Oke, baik. Tadi sudah saya kemukakan adanya kampus. Sekarang kalau boleh saya tahu, sebelum saya mulai juga ada tata tertibnya ya. Nanti kalau misalnya bapak ibu menyampaikan, bapak tidak boleh menyela, juga begitu ibu menyampaikan, ibu tidak boleh menyela bicara bapak gitu ya. Gunakan bahasa-bahasa yang sopan. Tidak boleh ada ancaman, tidak boleh emosi, gitu ya. Sampaikan dengan layaknya kita ngobrol aja betul, gitu ya. Baik, tata tertib sudah, prinsip sudah. Baik, saya akan mencoba dengar apa yang menjadi persoalan di sini. Kita mulai dari ibu. Sebentar kalau boleh saya tahu nih dari baju warnanya masih sama ya. Iya, nanti deh kita ulai dengan warna baju ini. Silakan Bu. Iya, jadi ya di umur pernikahan saya sudah 12 tahun ini, sejauh ini kita sering cek perbulangan ini, apalagi di bulan setelah COVID ya, apalagi masa-masa ekonomi itu menurun dan karena bapak ini bekerja sebagai freelance sehingga ekonomi kita itu benar-benar tidak stabil, sehingga saya merasa terbebani karena saya yang membiayai semua yang di rumah. Jadi terkait nafkah saya tidak mendapatkan dari bapak, mungkin kurang mencukupi. Terus juga sejauh ini kami itu karena sering check up juga, dan pernah suatu saat saya itu pulang malam waktu kerja karena kerja kantoran, jadi pulang malam dan saya itu tidak bisa naik transportasi umum karena saya tidak ada sekitar jam 11-12 gitu. Nah lalu saya memilih untuk meminta antar kepada teman saya dengan dia itu pria, cuman karena waktu sampai rumah ternyata bapak malah ngoceng-ngoceng gitu. Karena beliau itu tidak percaya kepada saya, sehingga saya itu merasa komunikasi kita udah berantakan dan rasa percaya di antara kita sudah berkurang, sehingga saya merasa hubungan ini nggak bisa berlanjut. Jadi saya membawa kedua anak saya itu ke apartemen saya, jadi kita pisah rumah, dan apartemen itu kan emang fasilitas dari kantor saya. Kalau boleh tahu nih, ketika ibu membawa anak-anak dari rumah, apa yang kita? Waktu itu dibawa spontan, jadi saya tahunya ketika Berarti bapak tidak ada di rumah kah? waktu itu kita lagi cekcok. Oh. Jadi karena cekcok tadi ibu langsung keluar bawa anak-anak. Tapi karena posisi saya di ruang yang berbeda, jadi saya tidak keluarnya bersama anak-anak kita. Iya, kalau boleh kita dengarkan Bu, nih bapak bagaimana nih keinginan bapak nih dengan terhadap ibu ya selaku istri. Dari perspektif saya seperti ini ya Bu, saya ini kan sebelum-sebelumnya memberi nafkah yang rutin malah tergolong mencukupi untuk keluarga. Tapi karena keadaan ekonomi itu tidak stabil pasca Covid, jadi 2 tahun terakhir ini memang saya tidak ada pekerjaan tetap. Saya hanya freelance. Tapi karena ini juga ibu jadi sering merasa dia di atas dibanding saya. Jadi seringkali ibu ini tidak mau nurut. Saya perintahkan untuk ini, untuk itu, melakukan pekerjaan yang selain istri, ibu ini tidak mau melakukannya. Jadi saya merasa ini ibu merasa di atas saya, padahal saya ini adalah kepala keluarga. Selain dari masalah itu, kita karena sering cekcok, saya juga melihat ibu ini ada kedekatan khusus dengan teman kantornya.
masih menaruh respek sebenarnya kayak gitu, mengharapkan ibu itu tidak bersama pihak lain. Gimana pendapat ibu? Kalau menurut saya sendiri itu karena rasa percaya di antara kita sih Bu. Jadi rasa percaya di antara kita itu udah memang keluar udah seperti tahun-tahun waktu pertama kita nikah. Jadi semakin kesini itu percaya satu sama lain itu kurang, makanya Bapak berpikir saya itu dekat dengan rekan saya itu, padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya ya di kantor kita tidak ada yang sangat dekat atau semuanya sama aja gitu, netral. Jadi saya minta tolong pun ya karena sebenarnya di situ yang bawa kendaraan hanya dia saja, yang lain itu ada di apartemen dekat kantor gitu. Itu tuh Pak. Kalau boleh saya ulangi ya, Bu Silias, bahasanya itu ibu tadi sebenarnya apa ya? Apa istilahnya, tidak ada hal lain gitu, dia tetap istilahnya mengharapkan bapak itu percaya sama ibu gitu loh ya. Artinya ketika ibu itu merasakan bahwa bapak harus percaya, berarti sebenarnya ibu itu juga percaya sama bapak gitu sih kalau ininya, kalau dilihatnya ya dari tadi itu gitu. Gimana bapak? Seperti ini, kita ini kan udah rumah tangga itu bukan sebentar, jadi udah 12 tahun lebih. Kalau ada perubahan sikap dari pasangan kita pasti merasakan. Makanya saya di sini itu merasa ibu ini melakukan kedekatan dengan pria lain itu karena feeling saya, Bu. Kita udah 10 tahun ini ngerasa tidak ada yang berbeda, tiba-tiba perubahan sikapnya itu diiringi dengan perjalanan bareng teman kerja gitu kan, apalagi teman kerjanya juga hampir seumuran dengan dia gitu. Jadi pasti ada rasa cemburu, pasti ada rasa kenapa perbedaannya seperti ini. Nah, sudah tuh Bu, sudah muncul sebenarnya apa tuh faktor jealous ya. Sebelum rasa jealous bapak nih, kalau bicara rasa jealous itu kan ibu bisa menafsirkan sendiri ya. Oke baik, untuk hari ini mungkin cukup ya Bapak Ibu, nanti kita bisa lanjutkan ya. Kalau boleh saya bicara sih ini nuansanya masih nuansa yang lama, cuma agak terpendam jauh barangkali ya. Itu buktinya kan warna baju itu masih sama gitu ya. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa cari jalan keluarnya. Untuk hari ini barangkali cukup ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Untuk boleh silakan diambil gimana Bapak Ibu untuk meninggikan suasana. Iya, terima kasih. Oke, yang ya, yang optimis ya. Oke, selamat berjuang.